Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kalau pagi hari yang indah ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama di pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 63 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak kita renungkan bersama, saya beri tema sebagai berikut. Temanya adalah sibuk terus sibuk. Tema ini adalah tema yang cukup menarik perhatian untuk kita semua merenungkan bersama di pagi hari ini. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa lama saudara memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Kebanyakan dari kita tanpa disadari menyediakan waktu sedikit secara pribadi untuk membangun relasi dengan Tuhan. Pada umumnya waktu yang kita sediakan adalah saat kita bangun pagi untuk melakukan saat teduh dan doa pagi sebelum memulai seluruh aktivitas kita sepanjang hari. Itu pun kadang-kadang dilewati apabila kita bangunnya kesiangan. Selain daripada itu, waktu kita bersekutu dengan Tuhan adalah saat kita makan, yaitu doa makan dan doa malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, kondisi pribadi kita kerap memberikan dampak dalam kehidupan rohani. Kesibukan atau kemalasan sering mencuri waktu yang seharusnya kita luangkan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Ada baiknya kita harus belajar untuk memberi waktu bagi Tuhan dengan penuh kesadaran diri untuk bersekutu, membangun relasi dengan Tuhan. Lewat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk belajar memberikan waktu bagi Tuhan. Yang pertama adalah disiplin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hal kedisiplinan seringkali sulit untuk kita pertahankan karena membutuhkan komitmen dan kemauan yang kuat yang timbul dari dalam diri. Meskipun sulit, kita harus terus menjaga ritme kedisiplinan kita, yaitu meluangkan waktu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Sesibuk apapun, sesulit apapun kondisi kita, kalau kita belajar berdisiplin diri untuk bersekutu dengan Tuhan, kita pasti akan mampu membangun relasi yang baik dengan Tuhan setiap hari. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah susun rencana atau menyusun prioritas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa menjalin relasi yang baik, meluangkan waktu yang baik bersekutu dengan Tuhan, buatlah rencana atau format yang akan kita lakukan dalam bersekutu dengan Tuhan. Sejenak kita pikirkan target akhir yang hendak kita capai. Jika kita ingin mengembangkan keintiman dengan Tuhan melalui doa, maka ambillah waktu yang lebih untuk banyak dalam berdoa. Jika kita ingin belajar lebih banyak akan firman Tuhan, maka mungkin kita perlu lebih banyak waktu untuk membaca dan mendalami kebenaran firman Tuhan. Berdoa dan membaca firman Tuhan adalah sama pentingnya. Namun dengan kesibukan aktivitas kita, maka
rencana atau prioritas ini dapat disusun untuk memudahkan kita dalam membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga yang perlu kita siapkan adalah tempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihlah tempat yang menurut kita nyaman dalam menikmati waktu bersekutu dengan Tuhan. Tempat yang nyaman ini dapat membangun suasana hati agar kasih dan kehadiran Tuhan dapat kita rasakan pada saat kita bersaat teduh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tekanan dalam pekerjaan atau bisnis seringkali membuat kita lupa untuk melakukan persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Kekhawatiran apabila tugas pekerjaan tidak selesai tepat waktu telah menyita pikiran yang kerap kali menyebabkan kelalaian kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita harus meyakini bahwa Tuhanlah yang memberi kesempatan atau pekerjaan bagi kita, sehingga sudah sepatutnya dengan penuh kerendahan hati kita berserah kepada Dia yang mempunyai kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang patut diintrospeksi pada diri sendiri adalah baik, apakah kita menyediakan waktu untuk Tuhan atau kita menyisakan waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyisakan waktu untuk Tuhan banyak dilakukan oleh sebagian besar daripada kita dengan menghabiskan waktu untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, berkumpul bersama keluarga, teman, atau melakukan hobi aktivitas kita. Dan apabila masih ada sisa waktu, yang pada umumnya pada malam hari sebelum kita tidur, baru kita datang ke hadapan Tuhan, sekalian kita berdoa supaya Tuhan menjaga, melindungi, memberkati ketika kita tidur. Saudara-saudara di dalam Tuhan, dalam pelayanan kita di gereja, kita pernah mendengar pernyataan Tuhan bahwa Tuhan tidak membutuhkan waktu yang banyak dari kita. Dia hanya menginginkan komitmen kita. Memang pernyataan tersebut ada benarnya, tetapi bukan berarti kita hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, jadilah kita sebagai orang percaya yang benar-benar tahu mengatur waktu dengan baik, memanage waktu dengan baik. Ingatlah bahwa waktu yang penuh dengan kualitas bukanlah datang dari yang kita sisakan, melainkan berasal dari yang kita sediakan. Sehingga demikian quality time kita dengan Tuhan menjadi sempurna. Para sahabatku yang diberkati Tuhan, sebagai catatan akhir kita pernah membaca cerita dalam Alkitab tentang sikap Maria dan Marta dalam menyambut Yesus di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Dikisahkan bahwa pada saat Yesus datang, Maria duduk mendengarkan pengajaran Yesus, sedangkan Marta tetap sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menjamu Yesus. Fokus dalam bagian firman Tuhan ini adalah Maria yang haus akan firman Allah, dan protes Marta terhadap sikap Maria yang tidak membantunya. Namun Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maria tidak menyiapkan waktu dan mengambil waktu untuk mendengar pengajaran Yesus pada saat Yesus datang." Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan kita semua? Baiklah kita sediakan waktu kita untuk membangun relasi yang pribadi dengan Tuhan dan tidak menyiapkan waktu selama hidup ini, meskipun kesibukan dan aktivitas kita sehari-hari terlalu menumpuk. Ingatlah Tuhan yang memberi kehidupan ini, dan Dialah yang bisa mengambil juga kehidupan kita. Oleh sebab itu, pertanggungjawabkanlah setiap waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Pergunakan waktu yang Tuhan beri kepada kita semaksimal mungkin
sehingga setiap waktu kita menjadi waktu-waktu yang berkualitas, yang bermanfaat. Terlebih lagi kita harus memberikan waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai engkau kehabisan waktu dalam hidupmu sehingga engkau tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik kehidupan ini, dan Tuhan bisa saja mengambil kapan saja yang Dia inginkan. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita bertanggung jawab terhadap waktu kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita dahulukan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka sepanjang waktu yang akan kamu jalani sepanjang hari ini akan menjadi waktu-waktu yang terindah, di mana Tuhan bekerja, di mana Tuhan turut menolong, memberkati seluruh waktu yang kita pergunakan sepanjang hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berkarya. Pergunakanlah waktu yang ada semaksimal mungkin untuk pekerjaanmu, terlebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.